Nonton teater repot ya Kang ini ya. Dan pertunjukan yang ketiga, Sepasang Merpati Tua, naskah karya Bakti Sumanto. Pemain Iwan Kurniawan MAF dan Sri Mulyani Budiantini. Sepasang Merpati Tua menceritakan tentang kehidupan sosial dan romansa sepasang orang tua, bertemakan harapan untuk meraih kesejahteraan hidup. Dan inilah Sepasang Merpati Tua. Selamat menyaksikan. Dasar. Dia lupa kalau sudah pikun. Kerjaannya bersolek terus. Dia pikir masih ada gadis-gadis yang mau memandangnya. Bu, bagaimana kalau Bapak pakai kepaya seperti ini? Astaga, tuan rumah mau berlayar kemana? Hari sudah mau larut malam. Nah, tidak kemana-mana, Bu. Mau duduk-duduk saja sambil baca koran. Baca koran kok pakai kopea, Pak? Agar komplit, Bu. Komplit. Itu kan dulu waktu Bapak jadi juru tulis 40 tahun yang lalu. Bapak pakai kopea itu bagus. Sekarang pakai kopea hanya untuk penghangat saja. Loh. Hei, Pak. Kok baca korannya duduk di situ? Nah, sebentar. Nah, ada berita rahasia ya. Iya. Habis baca korannya kok duduk di ujung situ. Biasanya di sini. Malu, Bu. Malu. Era tuh. Ya Era malu sama siapa? Tuh. Dilihat banyak orang. Masa sudah tua masih pacaran? Gila, malah demonstrasi.
Sekali-kali memang perlu, Pak. Tapi tidak untuk saat ini. Justru Bapak. Aduh, apa-apaan ini? Biar orang lain itu tahu, Pak, kalau aku itu adalah milikku. Siapa mengira kita sudah cerai? Sudah tua. Saja wanita. Wanita yang hidup dalam angan-angan. Lalu dia sangat ketakutan akan kehilangan. Dan kenyataannya dia harus menerima kehidupannya dengan Bu, kau kan kuat, kau hebat, malah kau pemberani. Kau pantas disejajarkan dengan ibu kita Kartini. Butin. Bukan Butin, tapi ibu kita Kartini. Kan Ibu Tin bisa dikatakan juga ibu kita Kartini, Pak. Apa salahnya? Diam. Ingat, ini di depan banyak orang. Jangan macam-macam dengan sebutan-sebutan yang multitafsir. Lagak profesormu itu, Pak. Kumat lagi. Jangan lekah, ngambek. Dulu memang aku bercita-cita jadi profesor. Dan kandas. Belum, malah aku sudah berhasil. Tinggal menunggu pengakuan saja. Iya, pengakuan. Bagaimana dapat pengakuan kalau Bapak tidak mengajar di perguruan tinggi? Secara formal memang tidak. Tapi secara material, iya. Itu bagaimana, Pak? Kau lihat, banyak mahasiswa yang hadir ke rumah kita. Nah, ini dari UNS. Sebelah situ dari ISI. Sebelah sini Unestri. Tidak hanya itu, Bu. Para guru besar dari seluruh Indonesia datang kemari. Mereka mengajak Bapak diskusi segala macam soal. Mulai dari tata pemerintahan sampai bagaimana mengatasi kesepian. Itu kan hanya omong-omong. Hanya omong-omong. Dikatakan diskusi. Siapa bilang memberi kuliah di depan kelas tidak pakai omong-omong? Sudah, Pak. Bapak nggak usah jadi profesor. Bapak jadi Bapak jadi apa, yo? Aku tidak senang jadi diplomat, Pak. Iya, Bapak jadi diplomat aja ya, Pak ya? Aku tidak senang jadi diplomat. Pak, jadi diplomat itu nama besar Bapak itu akan terkenal di mana-mana. Iya. Apalagi Bapak namanya akan terkenal di mana-mana. diplomat terlalu banyak menipu hati nuraninya sendiri. Bapak, ada apa, Bu? Bisa banget. Kau tidak suka
aku jadi profesor. Iya. Kau kepengin aku jadi diplomat? Iya. Baik. Aku akan jadi diplomat untuk menyelamatkan perkawinan kita. Apa itu? Hah? Aku tidak mengerti. Cita-citamu itu apa? Ya sudah. Aku akan jadi diplomat yang ditempatkan di pos kolong jembatan. Hah? Ini gila, Pak. Ini pekerjaan gila. Banyak diplomat yang ditempatkan di mana saja di dunia ini. Tapi pemerintahan kita belum memiliki wakil untuk bicara-bicara dengan mereka-mereka yang ada di kolong jembatan. Ini tidak adil. Maka aku, Suparman Kartawijaya, menyatakan diri, menyediakan diri untuk menjadi wakil pemerintahan sebagai diplomat kolong jembatan. Suparman Kartawijaya? Kamu itu akan terhina. Ya Allah. Bu, selama kedudukan adalah diplomat dan ditempatkan di mana saja, sama saja terhinanya, sama saja mulianya. Ini tidak waras. Tidak waras. Ya. Bu, diplomat itu adalah orang yang bisa ngomong, bisa meyakinkan orang, bisa membujuk orang. Nah, seperti saudara-saudara yang ada di kolong jembatan. Saya akan mengajak saudara-saudara untuk hidup lebih baik. Dan saya akan berusaha mencari peluang pekerjaan untuk saudara-saudara yang layak agar timbul kepercayaan diri. Tidak sekedar tidak sekedar diusir kalau ada orang gedean yang lewat saja. Nah, jadi Bu, untuk menghadapi tindakan-tindakan kasar itu, kita butuh wakil yang bisa membujuk. Ya, tapi bagaimana nanti teman-temanku di arisan, Pak? Mereka akan bertanya tentang pekerjaan Bapak. Lalu bagaimana jawabku? Ayo. Lalu bagaimana jawabku? Coba Bapak bayangkan. Bapak bayangkan. Istriku, Sumarni. Aku mengerti. Bagaimanapun kau akan turun gengsi nanti. Kau tidak usah khawatir. Kalau kau datang ke arisan 5.000-an dan kau ditanya apa pekerjaanku, tinggal jawab saja, diplomat. Titik. Kolong jembatannya nggak usah disebut-sebut. Tapi kalau kau pergi ke arisan 100-an, saya kira tidak ada masalah. Kau tidak tinggal menyebut diplomat kolong jembatan. Bagaimana? Aku nggak mau Bapak jadi diplomat. Tapi aku sudah sangat mencintai pekerjaan itu. Diplomat itu harus banyak aturan. Maksudmu? Ya sudah, aku akan pindah pekerjaan. Pindah pekerjaan? Iya, Jadi apa, Pak? teknokrat. Hah? Teknokrat? Bapak jadi teknokrat,
Aku akan jadi teknokrat Bidang bidang ekonomi, bukan politik, bukan juga militer Bapak, militer. bukan Aduh, jadi apa tuh Pak? Hah? bidang Bidang? persampahan. Pak, aduh. Iya mah. Bidang sampah-sampah ini jelas perlu. Salah satu sebab banjir di kota ini, di kota Solo, itu karena banyak orang yang kurang paham arti selokan itu. Nah, Bu, di Jalan Sentolo, di Jalan Asem Kembar kalau tidak salah. Ah, ya benar. Asem Kembar. Itu banyak tergenang air. Kalau dikeruk, banyak sampah. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Kau tidak senang, Bu? Kenapa kita berbicara yang bukan-bukan, Pak? Karena kita tidak sanggup lagi melihat kenyataan-kenyataan, Bu. Kenapa? Kenyataan yang kita lihat adalah fata morgana. Fata morgana, tipu daya apa adanya. Kenyataan yang kita lihat hanya tipu daya adanya. Hidup kita diwarnai cara berpikir yang sadis. Aku semakin tidak mengerti apa yang kamu omongkan. Hah, Bu? Udah tahu? Belum mau? Berpikir karena mengerti. Tapi karena berpikir harus dengan sistem. Sistem membelenggu kita. Kita jadi orang tolol. Semua orang jadi robot semua. Berjalan dengan disiplin mati. Dengan teori-teori yang tidak dipahami sendiri. Keutuhan manusia sudah dikerdilkan. Sudah, Pak. Kehidupan manusia harus dikembalikan keutuhannya. Manusia harus. Sudah, Pak. Manusia harus menghayati hidupnya sendiri. Bukan menghayati disiplin mati itu. Doktrin-doktrin itu harus kreativitas harus dibangkitkan, bukan dengan konsep-konsep, tapi dengan merangsang dirinya, menggoncangkan jiwanya agar tumbuh keberanian untuk menjadi diri sendiri, tidak menjadi manusia bebek Sudah. yang hanya meniru. Airnya masih panas. Bapak. 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 Pak. Bapak. Bapak, sudah aku bilang tadi, nafasmu. Pak. Bapak. Bapak. Kenapa kau menangisi aku? Tangisilah dirimu sendiri. Masih hidup.
Aku tidak yakin dengan doktrin-doktrin itu. Aku ingin jadi diri sendiri. Sudah malam. Aku takut. Aku juga takut. Dua belas kali. Apakah aku salah mendengar?